menjadi berapi lima kelompok, perhatikan dulu video ini ya, video pembelajaran. Ini pengertian Asmaul Husna. Ini pengertian Asmaul Husna. Perhatikan ya. Perhatikan ini materi. Perhatikan. Perhatikan ini video. Sebentar ibu akan membagi menjadi 5 kelompok. Sudah? Jadi ibu akan membagi menjadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu mendefinisikan Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua mendefinisikan Asmaul Husna Al-Aziz. Jadi ibu akan membagi menjadi 5 kelompok ya. Ini untuk tugas kelompok 1, kelompok 2. Silahkan kerjakan, definisikan apa itu Asmaul Husna. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Oke? Silahkan kerjakan. Sudah? Kelompok 1 sudah mengerjakan tugasnya? Sudah? Ada yang kesulitan untuk menjawab ini? Oh, kelompok 3 ada kesulitan. Oh, ini kelompok 3 mendefinisikan Asmaul Husna Al-Qudus. Jadi kalian harus mendefinisikan apa itu Al-Qudus. Tulis. Silakan kalian tulis di kertas yang sudah diberikan. Oke? Kelompok lain ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan kelompok lain? Oh, kelompok 2 kesulitan ya? Oke, sudah kelompok 1 tidak ada kesulitan? Kelompok 1 tidak ada kesulitan? Oke, silakan kelompok 1 paparkan apa hasil diskusi kalian. Bukan Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Al-Malik berarti Maha Raja dan Tuhan atas semua makhluknya. Allah SWT sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya dan memberi rezeki. Dia yang menyusun serta mengatur kehidupan dan kemudian semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan menciptakan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh dukungan.
ada? Tidak ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, sudah paham semua kan? Ya, sekarang lanjut dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Diskusi kalian. Mendefinisikan Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan kehendakinya seseorang dapat menjadi mulia, dan dengan kehendaknya seseorang dan menjadi hina. Kita menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari dosa. Maka sesungguhnya benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Aziz yang Maha, yang tidak membutuhkannya sesuatu pun dari makhluk. Oke, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Ada? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak ada dari kelompok 1 ada yang bertanya? Tidak ada? Sudah paham? Ya, jadi kelompok lain sudah paham. Maka berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 karena sudah memaparkan hasil diskusinya dengan baik. Jadi sekarang untuk kelompok 3, silahkan paparkan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu tentang mendefinisikan Asmaul Husna Al-Qudus. Silahkan kelompok 3. Al-Qudus memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan dari semua Allah. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari kesempurnaan, lalu kemudian dia maha suci dari adanya sesuatu yang mengupainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Iya. Kelompok lain sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Jadi Asmaul Husna Al-Qudus yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Yang lain sudah paham? Ya, oke. Coba perhatikan dari materi Asmaul Husna tadi, yaitu tentang Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Aziz, dan Al-Mumin. Maka ibu akan menanyakan, ini gambar tentang apa? Ini gambar tentang apa? Orang yang apa itu? Gambar tentang orang yang berdoa, yang tunduk kepada raja. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab ini tentang apa? Ada yang bisa menjawab ini tentang gambar apa? Ada yang bisa menjawab ini gambar tentang apa? Ada? Ini gambar tentang orang. Ini gambar tentang orang yang tunduk kepada Allah. Ada yang bisa menambahkan? Oke, Vin, silakan. Jawaban. Ngapain saya dapat menunduk diri untuk menjalankan segala amalan dari Allah dengan sebaik-baiknya. Memimpin dan menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan. Ini tentang contoh Asmaul Husna Al-Malik. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik.
kita telah selesai. Maka ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ada? Ada saya. Ya, silahkan Ain. Kesimpulan dari materi Asmaul Husna ini yaitu mempelajari Asmaul Husna memiliki banyak sekali hikmah, manfaat dan fadilah bagi kehidupan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama terbaik yang kerap disebut sebagai Asmaul Husna. Walau pada hakikatnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang tahu berapa jumlah pastinya, yang kita tahu bahwa Asmaul Husna ada 99, namun terbaik Allah termasuk Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Ya, itulah kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Maka Ibu akan menambahkan sedikit tentang kesimpulan yang ini ya. Ya, Al-Malik itu Maha Merajai, yaitu Allah Maha Merajai segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Contohnya seperti mengelola harta dengan baik, tidak boros, dan menggunakan kekuasaan atau jabatan dengan adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz yaitu Maha Perkasa. Allah memiliki kekuatan dan keperkasaan yang mutlak. Tidak ada yang dapat menandinginya. Tidak ada yang bisa menandingi Allah ya. Ya, contohnya seperti apa? Dalam bekerja atau berusaha kita tidak bisa bergantung hanya kepada Allah, hanya kepada diri sendiri. Selain senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi Ibu akan memberikan tugas rumah yang kalian akan kerjakan dan akan Ibu kumpul minggu depan, ya. Jadi kita belajar tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama baik Allah. Nama-nama baik Allah yang mempunyai manfaat bagi kita, ya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan tugas di rumah. Ini kerjakan ya. Kerjakan di rumah. Minggu depan Ibu akan mengumpulnya. Jadi pembelajaran hari ini telah selesai, maka kita akan berdoa pulang, ya. Masih mau belajar dengan Ibu minggu depan? Pelajaran kita pada minggu depan yaitu tentang keragaman sebagai sunatullah. Tahu tentang keragaman sebagai sunatullah? Tidak tahu? Keragaman sebagai sunatullah itu Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi yang akan kita pelajari minggu depan. Keragaman sebagai sunatullah yaitu saling menghargai suku, ras, dan budaya. Oke? Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai.